Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Biarlah pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Tuhanlah harapan hidup kita. Mari kita memulai hari kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah kita sama-sama teduhkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau datang padamu. Sebelum kami mau mulai kegiatan kami mau mengucap syukur dan kami mau memulainya bersama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah sumber perlindungan kami. Di saat badai bergelora, kami akan tetap berharap padamu Tuhan. Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Biar Engkau selalu melingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
Engkau sumber segalanya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Sebab kasih-Mu besar, karena Engkau Allah yang hidup. Kau bertata atas kami. Kami bersyukur sebab perbuatan tangan-Mu besar, Allah yang menuntun kami. Engkau menjaga kami, pengharapan kami hanya ada dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih setia-Mu. Engkau ajaib, Allah harapan hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tidak ada alasan untuk kami berhenti mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau teduhkan hati kami. Kami mau bawa setiap doa-doa kami pada Engkau. Mari kita nyatakan setiap doa, kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau yang mendengar setiap seruan doa kami pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Tuhan memegang setiap tangan kami. Tuhan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami selalu meninggikan Engkau, Allah yang hidup. Di saat badai bergelora, kami tidak gentar. Sebab kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau aku tenang. Ku tenang sebab Kau kami tenang bersama-Mu. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu,
Raja segala raja, Kau bertata atas pujian kami Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah Raja segala raja, segala kami tinggikan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala, sekali lagi katakan ku tinggikan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala, Kau raja kami Tuhan. Raja segala raja. Biar kami selalu meninggikan Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini setelah semalaman kita beristirahat. Tentunya fisiknya harus sudah mulai segar ya. Tetapi yang lebih penting adalah jiwa dan roh kita harus disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur setiap pagi kasih Tuhan selalu baru. Pesan-pesan Tuhan selalu baru. Kami mau nikmati ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, keraguan-raguan itu seringkali muncul melanda banyak orang, termasuk orang-orang beriman. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata diakrino, yang artinya memisahkan, membedakan, atau meragukan karena pertentangan batin. Contohnya di dalam Yakobus 1 ayat 6. Karena orang yang bimbang sama seperti gelombang laut, tidak menentu gitu, saudara. Diakrino ya. Jadi ragu dalam Alkitab bukan hanya aku tidak tahu, bukan, tapi ada ketidakkonsistenan di dalam batin seseorang. Tarik menarik antara percaya dan tidak percaya, antara kebenaran dan keraguan-raguan. Itu keraguan, itu diakrino ya. Nah, keraguan ini sebenarnya bisa
bisa baik tapi bisa buruk juga. Contohnya, keraguan yang baik atau sehat itu seperti Nikodemus. Dalam Yohanes pasal 3, ia datang di malam hari penuh pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Ia ragu-ragu, makanya ia bertanya. Nah, itu bagus. Ya. Murid-murid di Emmaus, Lukas pasal 24, yang ragu namun hatinya berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan firman. Nah, itu bagus. Aku ragu, banyak ragunya, tapi datang bertanya. Nah, itu bagus. Saudara yang masih ragu akan kebenaran tertentu bisa datang ke GMM, Gereja Mula-Mula. Saudara bisa bertemu dengan saya, bisa bertanya, kita tanya jawab, kita sampaikan bukti-buktinya di Alkitab, bukan menurut subjektif pendapat saya sendiri. Kita bisa langsung dari Alkitab, saudara. Ya, keraguan-raguan yang diatasi itu justru mendatangkan berkat. Tapi keraguan-raguan yang tidak diatasi, menyerah, nah itu menghancurkan, itu menyesatkan bahkan. Jadi kehancuran ini, keraguan-raguan ini bisa berupa sesuatu yang sehat, tapi bisa juga keraguan-raguan ini karena serangan spiritual dari si jahat. Misalnya, karena luka batin jadi ragu-ragu, Tuhan ada nggak sih ya? Gitu. Ya, kekecewaan terhadap Tuhan tuh, kalau Tuhan ada, mengapa ini terjadi, mengapa begini, mengapa begitu. Nah, itu ragu-ragunya lama-lama akan menyebabkan apatis dan tidak percaya lagi. Godaan iblis di Taman Eden, modusnya selalu itu, menimbulkan keraguan-raguan pada manusia. Bukankah Tuhan berfirman begini? Dipancing-pancing supaya ragu. Akhirnya dibalikan sama si iblis. Dibohongi manusia. Hoax. Modusnya iblis selalu begitu, saudara. Menyampaikan hoax, menyampaikan fitnahan terhadap hamba Tuhan, terhadap pemimpin, terhadap Tuhan sendiri bahkan. Nah, itu adalah modusnya si iblis. Supaya manusia akhirnya ragu-ragu dan berujung pada ketidakpercayaan atau apatis, bahkan tidak peduli lagi. Tokoh-tokoh Alkitab yang bergumul dengan keraguan-raguan jelas nyata. Thomas misal. Di Yohanes pasal 20 ayat 25, sebelum aku melihat bekas paku, katanya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Mau lihat bukti dulu. Tapi Tuhan Yesus nggak marah loh, saudara. Tuhan Yesus sodorkan bukti. Akhirnya Thomas menangis, saudara, melihat bukti itu. Tuhan begitu sabar dan penuh kasih. Orang ragu-ragu, dia sampaikan bukti. Itu ya. Tuhan tidak takut kok dengan keraguan-raguan yang jujur. Malah Tuhan mau menyambut orang yang ragu-ragu. Marilah. Nanti dijelaskan, diberikan buktinya. Begitu, saudara, ya. Bahkan siapapun bisa mengalami keraguan-raguan. Yohanes Pembaptis dalam Lukas 7 ayat 19, ia ragu-ragu loh. Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah haruskah kami menantikan yang lain? Padahal dia yang menunjuk sebelumnya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu Yohanes loh. Setelah masuk penjara, ia bisa menjadi ragu-ragu. Kadang-kadang sesuatu kejadian yang tidak sesuai harapan kita, ya, itu bahkan bisa membuat kita ragu-ragu. Tapi pagi ini kita mau diingatkan bahwa jangan pernah ragu-ragu. Karena sudah terbukti di dalam Alkitab, siapapun yang ragu-ragu dibuktikan oleh Tuhan. Tuhan dengan sabar memberikan buktinya. Ya, kalau ada di antara kita yang masih ragu-ragu hari ini, atau mengalami keraguan-raguan karena suatu sebab, jangan menyerah, saudara. Bawa keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Berdoalah. Sampaikan keraguan-raguanmu kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaanmu itu. Ya. Tenggelamkan keraguan kita kepada firman Tuhan. Jangan pakai pikiran sendiri. Pada firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah kita. Nanti semua keraguan-raguan itu akan terjawab lewat firman Tuhan. Ya. Kemudian saudara perlu bergaul dengan komunitas yang sehat dalam kebenaran. Sehingga keraguan-raguan itu lama-lama terkikis habis.
Saudara, di gereja kita ada banyak sekali komunitas, mulai dari sekolah minggu, anak muda, gabungan pria wanita, semuanya kita ada. Saudara, bergabunglah dengan komunitas yang sehat, sehingga keraguan-keraguan lama-lama hilang sama sekali. Ya, seperti para murid Tuhan Yesus yang terbakar hatinya ketika mereka bersama dan mendengar Tuhan Yesus. Harus ada komunitas yang sehat. Saudara, jangan bergaul dengan para pencemooh, pemfitnah, yang bicaranya negatif terus, yang merasa dirinya paling benar, menyerang ke kiri, ke kanan. Jangan, saudara. Saudara, karena dalam jangka panjang, saudara juga akan jadi pencemooh. Saudara, bergaullah dengan komunitas kebenaran. Ya, nah, jadi aplikasi praktisnya di dalam hidup ini, memang kita kadang-kadang ada banyak pertanyaan. Tapi jangan sampai itu membawa kita kepada keraguan-keraguan yang negatif. Kita harus mempersoalkan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku jawabannya. Bergabunglah kepada komunitas yang benar. Tentu saudara akan mengalami banyak sekali ujian, dan juga Tuhan akan menjawab saudara lewat berbagai cara. Lewat pergaulan dalam komunitas itu, lewat khotbah-khotbah, lewat online Bible study, lewat berkomunikasi langsung dengan kita, berdialog langsung, ya kan? Ada banyak cara Tuhan mengajar seseorang. Yang paling penting adalah ketika saudara mengalami keraguan-keraguan atau banyak pertanyaan, jangan dibiarkan. Ditanyakan kepada kita. Dicari jawabannya. Didoakan, pergumulkan dengan Tuhan. Agar jawaban itu menghapus keraguan-keraguan saudara. Sebab ada banyak orang di dunia ini mungkin memiliki keraguan-keraguan karena pertanyaan-pertanyaannya selama ini tidak terjawab. Seolah-olah Alkitab tidak bisa menjawab. Padahal seluruh persoalan kita, jawabannya ada pada firman Tuhan. Apalagi kalau kita bisa berdialog dengan Roh Kudus. Makanya, saudara, kita semua harus cerdas. Cerdas secara roh. Mengerti kebenaran. Mengenal kehendak Tuhan. Bagaimana kita juga harus hidup. Hikmat itulah yang paling penting. Ya. Sehingga kita jauh dari keraguan-keraguan. Sehingga kita semua tidak bimbang lagi. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang menyimpang. Meskipun kelihatannya diambil dari Alkitab. Dengan dalih macam-macam. Dicocok-cocokkan. Waduh, saudara, dunia ini mengerikan. Rupanya si iblis itu dengan modus yang sama di Taman Eden. Berusaha menghembuskan ajaran yang salah, hoax, sehingga manusia mulai ragu, akhirnya meleset. Seperti Adam dan Hawa jatuh, Hawa dibuat ragu oleh si ular. Lama-lama ia berpikir, lama-lama ia makan juga buah itu. Hari ini jangan pernah ada yang ragu lagi di antara kita. Harus dituntaskan keraguan kita. Kumpulkan dengan Tuhan, datang ke gereja, join dengan komunitas yang baik. Keraguan-keraguan saudara pasti terjawab. Gitu ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ampuni setiap kami kalau kami pernah mengalami keraguan-keraguan. Biarlah melalui pesan Tuhan di pagi hari ini, kami semua tahu jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan untuk GMM Gereja Mula-Mula. Sebab kami percaya gereja Mula-Mula ini adalah milik Tuhan. Tuhan pasti pakai untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menyuarakan kebenaran firman, untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi seluruh pelayan Tuhan, juga umat Tuhan di sini yang bergabung dalam GMM, dimanapun berada. Kasih Tuhan, Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini dengan pengertian yang benar. Haleluya. Amin.